ya. Dump truck untuk yang hamparan tadi buat mindahin galiannya. Untuk ngangkut. Ya. Saya nggak tahu sih namanya apa Bu yang buat mesin keluarin aspal tuh. Apa? Mesin aspal yang buat mixer. Ya itu Bu. Lalu biasa saya lihat ada roller juga. Oke. Cukup? Cukup lah ya. Ini itu dulu sih Bu. Ya itu nanti dulu ya. Negosiasi lagi. Iya, negosiasi lagi. Ya tanggung sendiri lah, saya udah hire kok. Dikasih nilai kontrak. Ya ini ada contoh-contoh juga ilustrasi gitu ya. Peralatan konstruksi apa saja yang mungkin dibutuhkan pada paket pekerjaan konstruksi jalan gitu ya. Ada compacting machine, various loaders, asphalt finishers, hydraulic excavator, bulldozer, scraper, motor grader, carriers for use on rough roads gitu ya. Ini salah satu contoh gitu ya. Tapi bisa jadi nggak perlu semua ini gitu ya. Kembali lagi kombinasi peralatannya ya tergantung kalian gitu ya. Nah kalian itu tergantung apa ya? Tergantung kondisi lokasi gitu ya. Volume pekerjaannya. Kembali ke tadi yang pertama awal tadi gitu ya. Konsideran-konsideran kita gitu ya. Oke. Paket pekerjaan berikutnya adalah paket pekerjaan yang kalian rasanya kalau kita mungkin ya di engineer muda gitu ya, pasti kebayangnya kalau konstruksi itu ya konstruksi gedung gitu ya. Terkecuali yang punya passion lain gitu ya, di jembatan, di bendungan, terowongan, jalan gitu ya, itu passionnya lain. Tapi umumnya nih ya, biasanya engineer itu inginnya bisa bangun gedung gitu ya. Atau orang luar biasanya ngelihatnya kita kalau sipil tuh ya bisa bangun gedung gitu ya. Nah, kalau seperti itu kira-kira peralatan konstruksi apa ya yang kita butuhkan untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi gedung gitu ya. Dan demolisinya bahkan ya. Ya demolisi anggaplah berikutnya lah ya. Kira-kira kita butuh apa ya untuk bangun gedung? Alat konstruksi apa yang kita perlukan? Bisa memberikan contoh atau list contoh? Kontraktor berikutnya siapa nih yang mau jadi saya dari ITB nih meng-hire mau bikin gedung baru? Oke, yang ada fotonya ya, saya coba ya. Nanti nggak pada pakai foto. Jangan ya, tergantung. Ilham. Iya, Bu. Ya, kalau Ilham jadi kontraktor gedung, peralatan konstruksi apa yang Ilham akan gunakan? Ini orangnya nambah apa ngedouble apa gimana ya? Ya, silakan lah. Gedung secara umum ya, Bu? Yep. Ya, lupa ganti background. Nanti ya phone a friend-nya. Coba ya, on cam dulu. Ya, sudah, Bu. Udah ya? Oke. Ya, silakan. Udah siap gitu ya, udah pakai headset yang ada mic-nya gitu ya. Jawabannya apa Bu Pede? Emang biasa pakai headset gini, Bu. Oke. Saya nggak pakai ini, saya masih lepas. Ini untuk gedung secara umum ya, Bu, berarti ya? Mungkin yang utama ini sih yang paling terlihat kren. Tower kren. Banyak kan butuhnya? Banyak ya, ada. Cepet dong. Eskavator. Ya. Terus apa lagi ya? Mungkin ada concrete pump. Mixer. Ya. Iya. Mungkin kalau buat tadi masang tiang pancang pakai hammer. Ya. Apa lagi ya? Mau panggil temennya? Untuk berkolaborasi? Siapa? Silakan. Boleh, Bu, kalau friends. Ya, boleh kalau friends. Kalau friends. Sebentar, siapa ya, Bu? Yang lainnya ini ya deg-degan. Enggak sih?
Kayak gini aja deg-degannya. Enggak ya? Apa? Boleh, ini deh. Milih temennya lama. Raka deh, Raka. Rasli Raka. Oh, Raka. Tuh dipanggil tuh, siapa? Siapa tadi namanya? Rasli Raka. Rasli Iya, Bu. Raka. Mana on cam dong? Halo, ya udah on cam. Di mana ya? Ya, sudahlah. Halo? Udah. Ya. Oke, ya, oke, udah on cam. sudah. Oh, udah. Oke. Rasli, on off cam lagi. Oh Silakan. iya, kirain udah. Iya. Gimana, Bu? Ya. Ilham, gimana tuh? Apa yang mau dibantu sama Rasli? Oh, tadi peralatan yang dibutuhkan untuk dalam bangun gedung. Crawler loader ya, terus wheel loader, backhoe perlu nggak? Untuk apa? Bulldozer, crawler loader, terus wheel loader, Untuk terus mungkin backhoe. Biku, boleh. Untuk galian timbunan ya. Iya. Apa lagi? Kalau bulldozer tadi udah belum ya? Bulldozer udah belum, Ilham? Belum katanya mana bulldozer. Ada lagi yang mau dibutuhkan? Ada lagi yang dibutuhkan atau cukup? Traktor, loader. Traktor. Iya, kayaknya saya kepikirannya itu, Bu. Harusnya masih banyak sih, Bu. Traktor banyak itu ya sebenarnya. Iya. Iya. Oke, ya. Makasih nih Ilham sama Rasli. Soalnya kita udah lihat yang lain-lain ya, sebenarnya harusnya lebih cepat gitu ya untuk building. Ya. Tapi tadi Ilham sudah banyak menambahkan hal yang lain seperti concrete pump, mixer gitu ya, yang tidak disebutkan di paket pekerjaan lain. Oke, ya. Jadi menarik ya kita iseng-iseng gitu ya menentukan alat apa yang harus kita adakan gitu ya. Terus dengan kapasitasnya berapa jumlahnya gitu ya. Itu bagian dari kombinasi peralatan konstruksi. Oke, makasih Ilham dan Rasli. Rasli sehat? Rasanya saya tadi belum sehat, Bu. Sehat, oke. Sip. Baik, pindah ke yang 8 adalah paket pekerjaan sipil lainnya. Gitu. Apa ya ini? Tujuh, 8. Nah, kalau ini ya ini macam-macam lah. Paket pekerjaan sipil lainnya mungkin apa ya? Yang belum disebutkan, misalkan bangun tower BTS gitu ya, membangun pembangkit listrik tenaga air, bendungan ya, nah mungkin ke sana ya. Itu adalah contoh-contoh dari other civil engineering works lainnya. Oke, ini rekapnya. Nah, kita masuk kepada detail dari peralatan tadi gitu ya. Nah, peralatan-peralatan tadi membutuhkan sumber tenaga gitu ya, untuk penggeraknya. Nah, ada sumber tenaga itu dibutuhkan untuk menjalankan dua fungsi utama. Mobilitas gitu ya, bergerak, dan mekanika kerjanya gitu ya. Jadi peralatan konstruksi kalau itu butuh energi untuk dia bisa bergerak saja, melaju gitu ya, dan untuk mengerjakan pekerjaannya. Jadi dua fungsi itu yang harus bisa dimiliki oleh peralatan konstruksi supaya bisa berfungsi optimal. Nah, sumber pembangkit tenaga peralatan tersebut gitu ya, bisa digolongkan menjadi dua. Ada yang tenaga sendiri, ada yang perlu pasokan tenaga dari luar. Misalkan diesel genset. Jadi udah punya mesin sendiri ataupun perlu didukung yang lain gitu ya, seperti diesel generator gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada berbagai jenis juga sumber tenaga yang digunakan. Ada yang ICE, seperti kendaraan kita, yang kendaraan pribadi yang digunakan itu menggunakan ICE, atau saat ini sudah ada juga mobil listrik gitu ya, jadi tenaganya listrik. Kemudian kompres air, udara bertekanan, hidrolis,
dan hybrid ya, kombinasi sumber daya gitu. Nah, ini adalah sumber-sumber tenaga yang dibutuhkan gitu ya untuk yang sumber tenaga yang attach gitu ya, melekat pada kendaraan gitu ya. Nanti masing-masing kendaraan ada macam-macam, misalkan yang satu motor bakar, yang satu listrik gitu ya, sumber tenaganya. Nah, kita masuk kepada yang lebih detail gitu ya, ke slide berikutnya. Sini. Oke. Masih udah kelihatan? Apa sudah kelihatan? Belum, Bu. Udah ya? Oke. Nah, ini sama ya, sama yang tadi. Jadi dua fungsi utama yang dilakukan oleh peralatan konstruksi gitu ya. Jadi tenaga itu dipakai apa oleh peralatan konstruksi? Tenaga atau power gitu ya, itu digunakan untuk mobilitas dan mekanisme kerja. Mobilitas ini maju mundur gitu ya. Mekanisme kerja misalkan swing gitu ya, ataupun mengangkut gitu ya, hauling. Nah, kemudian ini yang electrical power gitu ya. Kalau electrical power kira-kira tenaganya itu bisa kita hitung, tenaga yang dibutuhkan bisa kita hitung dengan rumus sederhana nih. P sama dengan V kali I, P sendiri I kali R, jadi P sama dengan IR kuadrat gitu ya. Tenaga dari electrical itu watt gitu ya. Nah, source dari power untuk electrical ini biasa ada yang portable ataupun yang melalui jalur listrik gitu. Jadi untuk misalkan menggerakkan alat berat seperti ini yang sumbernya tenaga listrik, ini bisa pakai portable battery ataupun dicas gitu ya dari line gitu ya, suatu ya kontak listrik gitu. Catatan penting kalau kita menggunakan peralatan konstruksi bertenaga listrik, sebaiknya tidak digunakan pada daerah yang basah gitu ya. Karena apa ya? Karena akan kesetrum gitu ya, atau koslet gitu. Mudah koslet gitu ya. Nah, ini ilustrasi untuk internal combustion engine gitu ya, atau motor bakar gitu ya. Ada crankshaft-nya, ada pistonnya gitu ya. Nah, mekanisme kerjanya mesin lah ya. Jadi sebenarnya piston ini akan bergerak mundur untuk membangkar dari fuel yang masuk gitu. Ada yang masuk sebenarnya nggak hanya fuel, ada oksigen juga dan ada api gitu ya. Nanti ada sebenarnya ada tenaga gitu ya, tenaga di situ. Pembakaran lah ya. Nah, kemudian cara menghitung untuk tenaga dari mesin gitu ya, dari mesin bermotor bakar ICE ini adalah ada torsi gitu ya. Di rumusnya adalah T sama dengan FT kali R. FT ini ada tangential force, R ini radius of the crankshaft. Kemudian powernya sendiri dengan rumus empiris, dihitung dengan rumus empiris 2Pi NT dibagi 33.000. Di satuannya P ini adalah horsepower gitu ya. N adalah shaft speed, RPM, T adalah torsi, pound per feet. Unit pengukuran yang umumnya dipakai untuk mesin ini ada ditunjukkan di tabel ini. Ada horsepower, mph, pound, mile, foot, gallon, ton, newton, kilogram ya. Dan jadi bukan satuan matriks ya. Nah, yang kanan matriks lah ya. Diikuti saja. Nah, kita akan
sedikit berhitung gitu ya terkait dengan fungsi untuk bergerak gitu ya, fungsi peralatan konstruksi yaitu yang untuk bergerak gitu ya. Nah, powernya berapa besar gitu ya, berapa besar power yang dibutuhkan untuk suatu peralatan bisa bergerak gitu ya. Untuk bisa bergerak gitu ya, peralatan konstruksi ini perlu bisa memiliki tenaga yang lebih besar daripada resistance atau hambatan yang ada gitu ya. Dia harus bisa overcome resistance yang ada untuk suatu peralatan konstruksi bisa melaju. Dikenal dua jenis resistensi. Yang pertama adalah rolling resistance dan yang kedua grade resistance. Secara umum sebenarnya gini, kalau kalian punya kendaraan, ada dua hal yang menyebabkan, yang akan mempengaruhi kendaraan kalian bisa melaju atau tidak, gitu ya. Yang pertama adalah gesekan dengan permukaan tanah, permukaan jalan gitu ya. Kalau gesekannya terlalu besar, kalau gesekannya besar, maka kita perlu tenaga yang lebih untuk bisa melalui atau melaju gitu ya, dan melawan dari resistensi gaya gesek dari permukaan tanah tadi, jalan gitu ya. Dan yang kedua adalah suatu kendaraan itu biasanya membutuhkan energi yang besar terkait dengan kalau jalannya ini menanjak gitu ya. Jadi masalah kemiringan tanah gitu ya. Jadi dua hal itu yang biasanya diperhitungkan terkait kebutuhan tenaga yang dibutuhkan oleh peralatan konstruksi untuk bisa bergerak gitu ya, maju. Nah, ada 3 jenis tenaga yang diidentifikasi gitu ya. Yang pertama yang bisa kita bedakan, yang pertama required power, kemudian available power, dan usable power. Required power didefinisikan sebagai tenaga yang dibutuhkan untuk overcome resistance. Required power needed to overcome resistance. Sedangkan available power adalah provided by the power of engine. Usable power adalah traction left to overcome resistance. Gitu ya. Nah, semuanya tenaga-tenaga ini ya nanti kita coba hitung gitu ya, supaya suatu peralatan konstruksi itu kita bisa mengkuantifikasi besaran tenaga yang dibutuhkan gitu ya. Oke. Kita masuk kepada detail menghitung rolling resistance ya. Rolling resistance is a resistance of a level of surface to constant velocity motion of a moving object. Jadi rolling resistance adalah hambatan dari permukaan tanah, gitu ya. Adanya pertemuan antara roda dengan permukaan tanah, ini dinamakan rolling resistance. Nah, yang berikut, rolling resistance ini dihitung dengan rumus simbolnya adalah RR, rumusnya adalah koefisien RR dikali total weight. Nah, total weight dari kendaraan itu, gitu ya, dari peralatan konstruksi kita. Nah, koefisien RR rolling resistance diperoleh dari tabel, gitu ya, ada tabel yang bisa kita refer. Nah, tentunya koefisien rolling resistance ini tergantung kepada 2 hal, gitu ya, jenis dari roda yang digunakan dan
permukaan tanah atau jalan yang dilalui. Ya. Maka dari matriks antara dua parameter itu akan menghasilkan di tabel akan diperoleh informasi koefisien rolling resistance. Resisten yang berikutnya adalah grade resistance. Ini adalah resisten untuk akibat kemiringan gitu ya, hambatan untuk menghadapi kemiringan dari tanah. Nah, rumusnya atau simbolnya dulu, simbolnya adalah GR, gitu ya. Kalau GR ini apa ya? GR diperoleh dari slope, gitu ya. Slope-nya berapa dikali total weight, jadi berat dari kendaraan. Nah, kemudian dikenal yang namanya total resistance, simbolnya TR. TR ini adalah penjumlahan dari rolling resistance ditambah grade resistance. Nah, kalau digambarkan, ini masuk dulu ke koefisien rolling resistance, gitu ya. Jadi matriks di sini kita punya matriks antara ban atau roda, gitu ya. Ini jenis roda yang dipakainya adalah, kalau yang ini diidentifikasi 3 jenis roda. Ada roda yang pertama adalah steel tires, plain bearings dari baja. Kemudian roda yang kedua, jenis roda yang kedua adalah crawler type track and wheels. Jenis roda yang ketiga adalah rubber tires dari karet ya, anti-friction bearings. Kemudian di sisi paling kiri ada jenis permukaan jalan yang dilalui. Ada ini mengidentifikasi beberapa ya jenis permukaan jalannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada smooth concrete, good asphalt, earth compacted and maintained. Ini tanah biasa gitu ya. Earth poorly maintained, yang dipelihara dengan baik dan tidak dipelihara dengan baik. Kemudian tanah berlumpur, rut, muddy, no maintenance. Loose sand and gravel, ini pasir ya. Earth very muddy, rut and soft. Nah, ini jenis-jenis tanah gambut ya, yang bawah ini nih. Nah, kemudian ini ada angka-angka koefisien rolling resistance yang bisa kita gunakan dalam satuan pound per tons atau kilogram per meter tons gitu ya. Silakan. Nah, ini untuk rubber tires ada yang kalau ban karet bertekanan tinggi atau bertekanan rendah. Oke. Nah, ini nih gambarnya ya antara rolling resistance dan grade resistance gitu ya. Jadi kalau kita suatu kendaraan gitu ya, pasti ada friksi dengan permukaan tanah, permukaan jalan gitu ya. Ini fisika kita belajar dipakai lagi di sini. Nah, itu nanti akan ada hambatan gitu ya. Nah, hambatan ini dinamakan rolling resistance gitu ya. Nah, kemudian ada juga karena kemiringan, ini namanya grade resistance. Ya. Kemiringannya berapa ya dari jalan tersebut. Nah, ini bergerak ke atas, maka untuk bisa bergerak di kendaraan tersebut harus memiliki tenaga untuk overcome rolling resistance dan overcome gesekan dengan permukaan tanah. Itu harus ada rolling resistance, kemudian grade resistance gitu ya, karena kemiringan. Oke. Nah, ini tabel grade resistance juga ada tabelnya. Tabelnya ini lebih sederhana, hanya slope gitu ya, slope dan besaran angka untuk efek dari kemiringan terhadap tractive effort gitu ya, atau
atau tenaga untuk bisa bergerak itu bisa dinyatakan dalam pound per ton atau kilogram per ton. Nah, itu kan tadi kita membahas kepada resistennya, gitu ya, hambatannya. Nah, hambatan ini harus bisa dilawan dengan suatu tenaga, gitu ya. Nah, tenaganya ada 3 jenis tadi ya. Nah, untuk available power yang bersumber dari engine itu dihitung dengan dihitung melalui rimpul, gitu ya, tenaga rimpul. Formula untuk menghitung rimpul ini adalah 375 kali horsepower kali efisiensi dibagi speed, kecepatan. Ya. Nah, hasilnya akan dalam satuan pound. Sekali lagi 375 kali horsepower kali efisiensi kali dibagi speed, gitu ya, kecepatannya. Nah, kemudian untuk usable power, ini traction, gitu ya, traksi, gitu ya. Traksi ini kan sangat penting ya bagi suatu kendaraan. Gitu ya. Traksi ini didefinisikan sebagai gaya gesek maksimum yang bisa dihasilkan pada 2 permukaan tanpa mengalami slip, gitu ya. Bila suatu kendaraan kehilangan traksi, gitu ya, maka dia akan slip, gitu. Nah, oleh karena itu sebisa mungkin, gitu ya, kita menghitung, gitu ya, sebenarnya traksi yang dimiliki kendaraan itu seperti apa, gitu ya, seberapa besar, gitu ya. Nah, jangan sampai ban kendaraan itu kehilangan traksi, gitu ya. Nah, traksi ini kan melawan dari nanti RR ya, gitu ya, dan juga GR, gitu ya, atau total resistance, gitu. Nah, traksi ini dihitung dengan formula koefisien traksi dikali weight on driving wheels, ya, dalam pound. Nah, weight on driving wheel sendiri untuk beda-beda tipe kendaraan, kalau track type, jadi baja, gitu ya, rantai baja, itu biasanya kita hitung berat bebannya itu, gitu ya, kita hitung 100% dari, kita gunakan 100% dari total weight. Kalau roda, gitu ya, roda biasa, ban, gitu ya, karet, untuk 4 wheels itu weight on driving wheels-nya kita gunakan 40% dari total weight. Untuk 2 wheels kita menggunakan 50% of total weight, gitu ya. Nah, dan harus bisa melihat driving wheels-nya. Nah, ini ilustrasi untuk mekanik dari traksi, gitu ya. Jadi traksi itu ya gampangnya adalah gaya gesek ya, gaya gesek antara ban gitu dengan permukaan jalan, misalkan aspal atau konkrit atau apa, gitu ya. Nah, traksi ini harus lebih besar ya supaya bisa kendaraannya berjalan. Traksi bersumber dari mesin, gitu ya. Nah, ini adalah faktor traksi, gitu ya. Dengan mirip ya sama matriksnya RR, gitu ya. Jadi matriksnya terdiri dari rodanya, jenis rodanya terhadap permukaan, jenis permukaan jalan, gitu ya. Tapi formas jenis permukaan jalannya lebih beragam, gitu ya, dan lebih detail, gitu ya, lebih informatif. Di sini ada konkret, langsung menyebutkan permukaan tanahnya, jalan yang dilalui adalah konkret atau clay loam, kondisi dry, kondisi wet, basah kering, rut clay loam, dry sand, wet sand, pasir basah kering, quarry pit di tempat penggalian, gitu ya,
Ini berarti tanah biasa di quarry. Gravel road ini jalan yang tidak diperkeras gitu ya, hanya dihamparkan saja gravel gitu, agregat yang kasar, agregat kasar tapi loose gitu ya. Kemudian di sini ada salju yang padat, ada ice, es, ada firm earth, loose earth, coal, stockpile ya, macam-macam nih jenis material permukaannya. Kemudian jenis rodanya di sini bagi 3, rubber tires, beadless tires, dan track gitu ya. Oke, nah angka-angka di dalamnya adalah faktor traksi gitu ya. Oke, elevated spot ini apa catatannya? Elevated spot sprocket track type tractor provide 50% more effective tractive effort. Oke, ya. Force created during the motion of wheel caused by the contact between the wheels and road surface. The magnitude of traction is governed by the weight on driving wheels and the type of surface contact. Refers to coefficient of tractions. Jadi kalau sampai suatu kendaraan itu hilang traksi gitu ya, berarti kendaraan itu akan mengalami yang namanya slip gitu ya, atau bannya itu tidak maksimal dalam menggigit permukaan tanah gitu ya, permukaan jalan yang dilalui. Nah ini kan cukup membahayakan gitu ya, cukup berbahaya dan bisa menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu traksinya harus dijaga gitu ya. Nah jadi kalau kita bisa lihat bahwa kendaraan itu kan bisa kehilangan traksi ini gitu ya, karena 3 hal gitu, kondisi jalannya licin gitu ya, biasanya hilang traksi gitu ya. Kemudian kondisi kendaraannya, bannya terutama gitu ya, atau tenaganya kurang mesinnya gitu, itu juga bisa menyebabkan suatu kendaraan atau peralatan konstruksi itu kehilangan traksi. Dan juga tindakan pengemudi gitu ya, jadi keahlian dari drivernya, operator. Nah, kalau kondisi jalannya itu berlumpur, basah, ada minyak, oli gitu ya, salju gitu. Nah itu biasanya traksinya hilang gitu ya, di suatu peralatan konstruksi atau kendaraannya itu bisa kehilangan traksi gitu ya. Nah, kalau pasir juga itu biasanya jadi nggak gigit gitu ya, si rodanya itu nggak gigit, jadi ya nggak bisa melaju gitu ya. Nah, kondisi kendaraan sendiri seperti rem gitu atau ban juga bisa mempengaruhi traksi gitu ya. Kalau kampas remnya nggak rata gitu, biasanya traksinya dapat dengan mudah terjadi gitu ya. Roda depannya nggak imbang juga bisa slip gitu ya, dapat mempengaruhi traksi. Nah, di sini kita coba menghitung gitu ya, mencek traksi gitu ya, di mana traksi ini harus lebih besar dari total resistance supaya kendaraan atau peralatan konstruksi kita tidak slip gitu ya, bisa melaju gitu ya. Nah, sisa dari traksi bisa digunakan untuk menambah kecepatan gitu ya. Ini tentang rimpul tadi ya, available power gitu. Kita skip aja. Kemudian ini pengaruh ternyata kekuatan dari peralatan atau kendaraan juga dipengaruhi oleh elevasi terhadap muka air tanah, air laut gitu, air tanah ya. Jadi kalau semakin tinggi gitu ya, kita berada di pegunungan gitu ya, oksigennya semakin tipis, itu akan mempengaruhi kepada kekuatan dari kendaraan gitu ya, tenaga yang dihasilkan atau tenaga yang dimiliki oleh suatu kendaraan. Ini ada correction factor juga akibat temperature gitu ya, selain dari elevasi juga ada temperatur yang bisa mempengaruhi gitu ya, power dari equipment. Oke. Nah, exercise langsung contoh. Di sini kita punya
two wheel scraper. Jadi rodanya berarti wheels ya. Beratnya dari scraper ini 3.000 pound. Akan melaju pada suatu area jalan yang menanjak gitu dengan kemiringan 3%. Tanjakan tersebut permukaannya wet clay. Kemudian kecepatan dari scraper ini, two wheel scraper ini 25 mph. Pallet ini beban yang diangkut adalah 2.500 pound. Power yang dimiliki mesin 100 horsepower. Efisiensinya 85% dari mesin. Kemudian 1 ton sama dengan ya 2.000 pounds ya. Nah, pertama-tama kita hitung powernya aja dulu ya. Powernya, available power, rimpulnya kita hitung dengan rumus tadi. 375 kali horsepower kali efisiensi dibagi kecepatan ya. Jadi 375 kali 85% kali 100 dibagi 25, kita peroleh available power-nya. Kemudian selanjutnya setelah kita hitung available power, kita hitung usable power. Usable power atau traksi, ada rumusnya apa tadi? Koefisien traksi dikali weight of driving wheels ya. Koefisien traksinya kita hitung, kita cari di tabel. Di sini kita angkanya 0,45 karena wet clay, kemudian wheels ya, di 0,45. Kita cari ya di tabel. Nah, ini. Rubber tires, wheel kan ya. Kemudian wet clay 0,45. Kemudian ada wheel of driving, weight of wheel on driving wheels ini 3.000 berat kendaraan ditambah payload-nya. Nah, 0,5 ini karena two wheels ya. Tadi kan ada ini. Ya, karena two wheels, weight on driving wheel-nya yang diperhitungkan hanya 50%. Oke, koefisien traksi. Oke, ya powernya sudah kita hitung. Kemudian kita hitung resistance-nya, rolling resistance dan grade resistance. Rolling resistance-nya 3.000 dihitung dengan rumus apa tadi RR, koefisien RR dikali total weight gitu ya. Koefisien RR-nya 350 pound per ton. Bisa lihat di tabel juga ya, tabelnya tadi tabel wet clay terhadap roda karet gitu ya, itu 350. Jadi kalau roda karet yang melaju di wet clay dia RR koefisiennya 350 pound per ton. Kemudian dikali total weight-nya 3.000 ditambah 2.500, kemudian kita konversi ke pound dibagi 2.000. Karena 2.000 karena di sini ada rolling resistance-nya pound per ton gitu ya. Jadi kita peroleh angkanya 962,5 pound. Kemudian grade resistance kemiringannya 3%. Nah, 3% itu berapa GR-nya gitu ya. GR koefisiennya kita dapat 60 pound per ton, kemudian dikali beratnya, total weight-nya, kemudian dibagi 2.000 ya, karena 1 ton 2.000. Kita dapat total resistance sebesar 1.127,5 pound gitu ya. Nah, total traksi harus lebih besar daripada total resistance supaya kendaraan bisa melaju gitu ya. Nah, karena angka dari traksi kita lebih besar gitu ya, maka kesimpulan bahwa scraper ini bisa berjalan gitu ya tanpa terjadinya slip gitu ya, dengan melihat angka ini dibandingkan dengan ini. Angka
angka traksi dibandingkan dengan angka total resisten, gitu ya. Dan traksi ini juga masih lebih kecil traksi yang usable power yang dibutuhkan ini masih lebih kecil dari available power yang dimiliki oleh scraper. Jadi masih bisa dipenuhi gitu ya. Maksimum rimpulnya kan 1.275 pounds gitu ya. Kemudian sisa tenaga yang dimiliki itu bisa dipakai untuk towing gitu ya, ngangkut gitu ya. Berapa besar dia selisih antara rimpul dengan rimpul ya. Traction dikurang kepada total resistance ini sebesar 110 pound gitu ya. Jadi ini tenaga yang masih dimiliki untuk melakukan towing dari atas beban agregat atau beban tanah atau beban batu yang diangkut oleh scraper. Nah, gimana kalau misalkan scraper ini bekerja di ketinggian 2000 feet, kemudian temperatur 50 Fahrenheit gitu ya. Nah, kita harus cari koefisiennya gitu ya. Dari bekerja di ketinggian tertentu dan temperatur tertentu, kita cari faktor koreksinya, kemudian kita hitung gitu ya. Ya, correction factor-nya dihitung berapa gitu ya, kemudian kita lihat available power-nya, nanti kita lakukan hal yang sama dengan yang di atas gitu ya. Gitu. Oke. Nah, lalu ini ada drawbar pool gitu ya. Ini grafik gitu ya yang bisa kita refer juga untuk melihat yang kita refer untuk melihat apakah kendaraan ini bisa bergerak atau tidak gitu ya. Push and ada yang untuk mendorong, ada yang untuk menarik gitu ya. Nah, ini kalau dari cara membaca dari grafik ini ada contoh kondisi pada kecepatan 4,4 km per jam, peralatan akan bisa menyediakan gaya tarik gitu ya sebesar berapa gitu ya. Kalau misalkan 4,4 km ton, kemudian dia pakai gigi 2 ataupun gigi 3, maka beban yang bisa ditarik itu berbeda gitu ya. Ternyata kalau bacaan dari grafik ini pada kecepatan, kalau sumbu X kecepatan, sumbu Y drawbar pull, pada kecepatan 4,4 ini bersinggungan pada gigi 2 dan gigi 3 gitu ya. Di gigi 2 ini tonasenya untuk drawbar pull adalah 5,5 ton bacaannya. Kemudian kalau kita pakai gigi 3, maka besarnya gaya tariknya itu sebenarnya 4,5 ton gitu ya. Itu kira-kira begitu ya. Ini adalah tenaga yang bisa digunakan, yang tersedia untuk membantu peralatan lain untuk bisa bergerak gitu ya. Jadi namanya drawbar pull gitu ya. Bergeraknya itu bisa ditarik atau bisa didorong. Nah, jadi kadang-kadang kendaraan peralatan konstruksi itu nggak bisa bergerak gitu ya. Jadi harus dibantu oleh peralatan lain. Nah, peralatan lainnya perlu dicek gitu ya, masih punya tenaga nggak? Nah, biasanya ceknya pakai tabel ini, pakai grafik ini. Dan ini ada juga rimpul speed chart gitu ya, grafik di sini sumbu X-nya speed, sumbu Y-nya rimpul gitu ya, available power. Di kecepatan berapa punya rimpul berapa gitu ya. Nah, ini ada situasi untuk contoh baca gitu ya. Fully loaded dump truck weighing 48 tons is running again 50% total resistance. Pakainya gigi 3 gitu ya. Nah, ini bawanya 48 ton gitu ya. Kemudian gigi 3 di 15% ya total resistance-nya. Kemudian di gigi 3 rimpulnya dibaca 7,5 ton, kemudian speed-nya ya 10 km per jam. Jadi dari grafik ini kita dapat informasi speed dan rimpul yang bisa
dilakukan oleh dump truck ini, gitu ya, yang bermuatan 48 ton dan melalui trek gitu atau rute yang memiliki total resistance 15%. Nah, kalau yang ini mekanisme to reduce speed in declining slope for safety reason. Jadi kalau misalkan kita di daerah kemiringan mau menurun gitu ya, kecepatan kita itu perlu di reduce, dikurangi gitu ya. Kita bisa pakai grafik ini. Ya, itu saja materi yang akan disampaikan, sedikit menghitung-hitung gitu ya, tapi yang lainnya adalah konsep gitu ya. Hitungannya akan kita coba exercise gitu ya di quiz. Saya berharap kita bisa